transportasi berbasis ICT, Information and Communication Technology. Hal ini tentunya mendukung lahirnya SDM yang unggul dan berdaya saing di era industri 4.0. Kami berkomitmen akan menghasilkan lulusan yang berintegritas, berkontribusi, dan berkompeten di bidangnya dengan memiliki jiwa teknopreneur baik skala nasional maupun internasional. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Teknik Elektro IT Telkom Surabaya. Salam solder. Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki fasilitas dan laboratorium yang memadai dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa seperti pelaksanaan praktikum maupun penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama antara mahasiswa dan dosen teknik elektro. Teknik Elektro IT Telkom Surabaya, dia berfokus pada 3 bidang, pertama logistik, lalu ada maritim dan juga transportasi. Keunggulan yang saya rasa di teknik elektro adalah kita bisa belajar banyak hal, nggak cuma di kelistrikan, tapi juga belajar untuk menjadi mahasiswa yang kompetitif, karena dosen sangat mensupport dan kampus juga sangat mensupport semua kegiatan kami. Apalagi selama pandemi, kami banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang produktif, mulai dari mengikuti lomba-lomba. Salah satu lomba yang saya ikuti adalah commission, di mana di lomba ini ditekankan untuk membuat inovasi, dan inovasi yang saya berikan adalah membuat pariwisata virtual, yang dimana di sini saya berhasil membanggakan teknik elektro untuk memenangkan juara kedua. Seperti moto IT Telkom Surabaya, yaitu yang berkembang pada transportasi, maritim, dan logistik. Di sini saya diberi kepercayaan untuk mengikuti lomba LAI 2 yang diselenggarakan oleh Jurnal ITS dalam tingkat nasional. Semua bisa kuliah di Telkom, kampus milenial siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Iskandariansyah, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang terhormat Bapak Dimas Adiputra, BSc MPhil PhD, selaku Kepala Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang terhormat para pembicara sekalian, antara lain Bapak Jeffriyanto, ST MPhil PhD dari Hong Kong University of Science and Technology, dan Ibu Siti Aisyah Damiati, ST MPhil PhD dari University of Adelaide. Serta yang saya banggakan, peserta webinar kuliah tamu pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pembicara yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Webinar kuliah tamu ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan mengusung tema Sukses Studi Lanjut ke Luar Negeri. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars IT Telkom, dan Himne IT Telkom Surabaya. Dan yang ketiga, sambutan. Mapan secara langsung, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, foto bersama sekaligus penutupan serta giveaway yang akan diberikan kepada 4 peserta terbaik. Yang keenam, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars IT Telkom, dan Himne IT Telkom Surabaya.
Telkom Surabaya bersemangat ilmu teknologi, melahirkan generasi bangsa, melangkah pasti mengubah dunia. Telkom Surabaya satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetap berjaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Telkom Surabaya satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Cerdaskanlah putra putri bangsa, di Telkom tetaplah jaya. Janji setia untuk mengabdi, bangun negeri makmur mandiri. Tugas mulia bangun generasi, terpuji jadi citra bangsa. Dunia dalam genggaman kita, mari wujudkan cita-cita bangsa. Dengan inovasi teknologi
Jayalah alma mater kita. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iskandariansyah, STMT, selaku Dekan FTE IT Telkom Surabaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Dek? Halo? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan peserta kuliah tamu dengan tema sukses studi lanjut ke luar negeri. Mohon maaf ini saya sambil di perjalanan ya, seperti ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan acara pada pagi hari ini seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Mas Jeffrey dan Mbak Damianti ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak ilmu, banyak inspirasi bagi adik-adik yang memiliki impian besar nanti ketika selesai melanjutkan studi di sarjananya untuk melanjutkan ke S2 atau S3 ke luar negeri seperti itu. Dan ini bisa memberikan motivasi ya bagi adik-adik seperti itu. Sehingga adik-adik nanti punya gambaran gitu ya, bahwa studi di luar negeri itu seperti apa. Termasuk di sini Pak Dimas juga sudah punya pengalaman yang cukup banyak juga gitu ya, kalau mengenai studi lanjut ke luar negeri. Mungkin itu dari saya, tidak banyak. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, rekan-rekan bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Terima kasih untuk program studi teknik elektro yang dimotori oleh Pak Dimas, kemudian rekan-rekan panitia yang sudah menyiapkan dengan baik acara pada pagi hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian yang telah memberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Bapak Dimas Adiputra, BSc, MPhil, PhD selaku moderator. Kepada Bapak Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mohon izin undur diri ya, rekan-rekan Pak Dimas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin saya untuk memandu acara. Di sini kita kedatangan dua pembicara. Beliau-beliau ini kebetulan sedang melanjutkan studinya di luar negeri. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dua pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Jeffrianto. Beliau ini adalah PhD kandidat, itu artinya kandidat untuk S3 gitu ya. Sekarang PhD kandidat di Hong Kong University Science and Technology. Diharapkan lulus pada 2021. Bapak Jeffrianto ini juga risetnya itu di bidang energi, analisis, dan critical thinking player gitu ya. Aplikasinya itu kemarin sempat ngobrol dengan beliau ini dalam bahan bakar pesawat terbang ya, avianik. Dengan adik-adik ada yang berminat dalam bidang avianik begitu ya, nanti bisa tanya lebih lanjut dengan Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey ini juga pengalamannya
nggak hanya kuliah ya, itu sambil kuliah juga beliau juga bekerja di KP Pacific Airway begitu. Nanti kita bisa dengarkan lebih lanjut. Mungkin itu untuk pembicara pertama. Lalu untuk pembicara kedua ini adalah Ibu Siti Aisyah Damiati, panggilan Mia. Beliau adalah PhD candidate di University of Adelaide, ini Australia. Terus bidang risetnya itu di thermal convert atau kenyamanan suhu. Mungkin kemarin sempat ada adik-adik yang ikut gimnastik itu mengajukan tentang pengatur suhu ruangan ya. Ini sebelum suhu ruangan itu diatur tuh dunia ini meneliti convertnya itu yang mana gitu ya. Terus beliau juga punya banyak pengalaman bekerja, didominasi oleh research assistant ya, research assistant di ITB dan di UTM Malaysia. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya izin share untuk materinya hari ini. Izin share screen. Ini sudah terlihat ya? Mungkin apakah Gumia dan Pak Jeffrey sudah bergabung di sini? Ya, sudah. Ya, sudah. Gimana kabarnya? Jeffrey. Kalau Jeffrey ini teman SMA saya ya. Kalau Teh Mia ini teman saya PS2. Ya. Alhamdulillah baik ya. Ya, berbeda jam ya. Apa namanya? Jadi hari ini topiknya kita bicara santai, ada beberapa topik yang akan kita ngobrolkan bersama gitu ya. Dalam studi lanjut, lalu dalam negeri versus luar negeri, bidang ilmu dan keterkaitan dengan elektro, lalu tentang beasiswa dan aktivitas-aktivitas lain di luar negeri. Terakhir kita tutup dengan niat dan sukses. Oke, kita ke topik pertama yang tentang alasan studi lanjut. Saya ingin bertanya ke Jeffrey ya. Saya juga di kampus ini biasa dipanggil Kodim gitu ya. Kalau ke Jeffrey, waktu ingin studi lanjut tuh alasannya bagaimana tuh? Sebelumnya selamat pagi semuanya. Kalau ditanya kenapa mau studi lanjut, sebelumnya kan setelah lulus S1 itu kan sempat bekerja. Nah, terus melihat bahwa ada peluang untuk belajar lebih dan selalu pasti sering banget dapat info bahwa dengan degree yang lebih tinggi itu punya potensi untuk bisa berkarir lebih sukses gitu. Dalam artian lebih mudah untuk naik ke jabatan-jabatan tertentu lah. Gitu sih. Kalau dari Temia, bagaimana alasan studi lanjut? Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Dimas atas undangannya dan kesempatan untuk mengikut sertakan saya sebagai pembicara. Bagi saya pribadi, setelah lulus S1 saya sebetulnya tidak langsung melanjutkan studi, tapi saya sempat bekerja dulu hampir selama 2 tahun gitu di Biro Arsitektur di Bandung. Memang ketika di dunia kerja itu saya merasa dapat banyak ilmu juga ya. Tapi saya pikir saya orangnya agak idealis. Jadi ada sedikit kekecewaan gitu atas ada ketidaksesuaian antara dunia kerja dan dunia akademik seperti itu. Jadi ya gitulah, saya rasa saya merindukan dunia akademik dan kemudian saya juga ketika itu belum sadar, tapi sebetulnya saya suka dengan penelitian akademik dan saya juga suka sekali dengan belajar hal-hal baru. Seperti itu.
Ini apa berarti tadi kalau boleh saya simpulkan, satu itu tentang jenjang karir ya. Iya. Ya, apa namanya, dengan degree yang tinggi nanti jenjang karir itu tentu jauh lebih tinggi gitu kan di perusahaan. Dan satu lagi mungkin tentang passion ya, passion meneliti. Berarti apakah kalau pasca sarjana itu harus meneliti begitu? Silakan. Ya, Silakan Teh Mia. Iya, saya asal dari Bandung ya, biasanya panggil Teh Mia ya. Enggak, sebetulnya ada salah satu yang ingin saya jelaskan juga. Mungkin kalau di Indonesia kebanyakan postgraduate itu hampir kurang lebih sama programnya seperti di S1 ya, maksudnya baik coursework atau SKS. Tapi saya lihat dari Pak Dimas sendiri, terus Pak Jeffrey juga dengan gelar MPhil mungkin ngambilnya ini kan program by research gitu ya. Itu satu program yang mungkin tidak umum diketahui kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu suatu program di mana kita nggak harus ambil kuliah per SKS dengan syarat lulus harus 36 SKS atau sekian puluh SKS gitu, tapi dari awal kita sudah memulai penelitian, proposalnya seperti apa, dan ketika lulus ya menyelesaikan dalam bentuk disertasi. Tapi itu bukan satu-satunya program, ada juga program coursework seperti di Indonesia pada umumnya, seperti itu. Itu tuh apa namanya, udah berkaitan dengan ini ya, yang tema kedua ya, kita lanjut coba. Iya. Oke. Ya, dalam negeri versus luar negeri. Apa namanya? Berarti tadi tentang ada coursework dengan apa namanya tadi? Coursework dan research ya, research program. Ini seingat saya di sini ada sesuatu. Oke, mungkin Pak Jeffrey bisa menceritakan maksudnya apa ini culture exposure? Kok bisa Oke. ini jadi negeri dan luar negeri ya? Jadi kan tadi pembahasannya apa yang membedakan antara melanjutkan studi dalam negeri dan melanjutkan studi di luar negeri. Mungkin salah satunya adalah culture exposure, di mana ketika kita kuliah di luar negeri, kita punya banyak teman dari berbagai negara, di mana uniknya setelah saya mempelajari beberapa culture dari negara yang berbeda, mereka punya hal yang mungkin bagi kita ketika di Indonesia itu sesuatu yang tidak sopan, ataukah bagi kita adalah sopan, tapi bagi mereka justru kebalikannya gitu. Dan dari sana kita lebih jadinya open-minded bahwa kita tuh tidak tinggal sendiri. Masih banyak budaya-budaya lain di luar sana yang worth it untuk kita explore dan membuat kita lebih open-minded aja sih. Menurut saya ini salah satu kelebihan ketika kita kuliah di luar negeri. Walaupun sebenarnya di dalam negeri menurut saya sekarang sudah mulai cukup bervariasi ya. Gitu. Jadi apa namanya? Itu ya, budaya ya. Kita kenal orang yang berbeda budaya gitu ya. Nah, ini terus itu tadi salah satu perbedaannya itu pertama kita ekspos budaya. Terus ini kan kita coba bahas lebih lanjut ya tadi perbedaan riset dengan coursework. Definisinya itu kalau saya definisi, mungkin definisi kasar aja ya, karena saya bukan orang pendidikan. Tapi ya ini foto yang saya ambil di lab, jadi kita menyebutnya lab di MJIT. Kebetulan satu gedung juga dengan Pak Dimas waktu S2. Jadi di sini saya rasa perbedaan ya, ketika research itu bisa dibilang kita hampir seperti bekerja ya, karena kita dapat workspace sendiri gitu. Kita ada desk sendiri, ada ruang kerja sendiri, dan kita harus report progress gitu secara rutin. Jadi ya kalau dibandingkan antara ya hampir sama saja gitu bagi saya, seperti kerja tapi sambil mendapat ilmu juga gitu. Kerjanya itu ya meneliti seperti itu. Gitu. Kalau disuruh milih kira-kira milih riset atau coursework nih? Kita disuruh milih.
Kalau menurut saya balik lagi ke prioritas dan tujuan masing-masing ya. Kalau yang passion di research dan terutama yang ingin melanjutkan studi terus sampai PhD, untungkan. Jadi kalau by research itu biasanya gelar yang didapat itu Master of Philosophy. Kalau by coursework itu tergantung bidangnya masing-masing, bisa Master of Engineering atau Master of Science atau apa ya. Dan biasanya itu bagi yang ingin lanjut lagi ke kerja di industri. Tapi baru-baru ini tidak terbatas PhD itu harus kerja di akademik juga. Ada juga yang kerja di industri, seperti Pak Jeffrey juga masih kerja di industri ya. Jadi lagi-lagi tidak bisa mengatakan, cuman balik lagi ke tujuan masing-masing gitu. Setelah master itu apa target yang ingin dicapai, apa tujuan goals yang ingin dicapai gitu. Oh, ini apa nih? Traveling in overseas. Oh ya, ini kebetulan ini foto saya, foto apartemen yang saya tinggali ketika saya di Jepang. Jadi ketika saya kuliah di Malaysia itu, karena disponsori oleh pihak Jepang atau JAIF, saya dibayar untuk belajar di Jepang selama beberapa bulan. Nah, lokasi ini sebetulnya bukan di tengah kota, tapi selama saya tinggal di sana, saya betul-betul tidak tahu tetangga gitu, kayak orang yang di sebelah kiri, kanan, atas tuh siapa gitu. Dan mungkin agak sulit untuk generalisasi socio-kultural dalam dan luar negeri, kayak membicarakan tentang bedanya dalam dan luar negeri ya. Mungkin tergantung di Indonesianya di kota mana dan dibandingkannya dengan negara mana. Tapi kalau bagi saya yang tumbuh besar di kota Bandung yang mayoritas saya rasa orangnya kebanyakan ramah-ramah gitu. Saya rasa di Jepang tuh agak jauh dari normal lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi benar-benar selama berbulan-bulan di sini saya nggak tahu siapa di sekeliling saya, walaupun ini daerah yang kebanyakan keluarga sebetulnya tinggal di Yokohama ini. Bukan daerah metropolitan seperti Tokyo. Itu. Kalau di Hong Kong bagaimana? Kalau di Hong Kong, kalau boleh dibilang dengan kesopanan orang-orang di Indonesia sama, jauh sekali. Dan kalau boleh jujur, pas pertama kali nyampai ke Hong Kong itu sempat kaget karena nggak terbiasa. Jadi berasanya adalah kenapa kita melakukan segala sesuatu itu selalu dimarahi. Padahal mereka nggak marahin, cuma memberitahu dan menyarankan. Tapi mungkin karena dari cara mereka itu kita tidak terbiasa, sempat shock pada awalnya. Tapi setelah yang tadi dibilang, ketika kita mengenal culture exposure itu, oh orang-orang seperti ini memang ini budayanya loh. Jadi kita lebih boleh dibilang toleransi kita lebih tinggi jadinya, karena kita mencoba memaklumi ini memang budaya mereka, tidak bisa kita paksakan, mereka sesuai kita gitu. Jadi ya salah satu hal yang dipelajari juga yaitu meningkatkan toleransi kita sih sebenarnya. Malah ketika dihadapkan dengan keberagaman kita malah jadi lebih toleransi ya Pak? Ya. Berikutnya, ini kayaknya teknologi. Oke, jadi ini tuh hal lain yang membuat saya culture shock sebetulnya. Jadi ketika saya masuk toilet di bandara saya lupa ini di Hakone apa di Narita ya. Aduh, pokoknya di Jepang ya, saya lupa. Tapi saya tuh kaget gini, toilet atau aircraft karena banyak sekali tombol. Jadi ada tombol yang untuk ya bidet seperti biasa ya, menyiram, ada tombol untuk mengeringkan, dan ada juga tombol untuk suara bahkan. Jadi supaya kalau privacy gitu kan, kalau ada orang lain karena ini toilet umum, supaya nggak ketahuan suara apa yang kita buat di dalam situ. Memang awalnya kaget, tapi lama-kelamaan ternyata ini ya bagus juga gitu. Tapi ya itulah salah satu hal yang bisa dipelajari juga ketika kita mengeksplor di luar gitu. Jadi urusan toilet aja udah lain ya. Iya. Kemudian apa lagi? Nah, ini kelihatannya aktivitas belanja sayur ini ya. Iya, jadi ini tuh ada satu hal yang berkesan ketika saya di Jepang juga. Saya rasa
kita sebagai orang asing atau disebutnya gaijin ya kalau di Jepang, itu kita kayak ada privilege ya. Maksudnya secara kita tuh menonjol gitu. Berbeda dari orang-orang pada umumnya, dan ketika itu sebetulnya saya sedang ikut dengan profesor ada kegiatan ke lokal farmer gitu. Petani lokal gitu, dan oke boleh beli sayur. Cuma sekedar beli sayur aja, kebetulan ada reporter terus saya difoto gitu. Terus diwawancara, oh apa ini? Dan kebetulan ada profesor saya di situ. Memang reporternya mungkin tujuannya mau wawancara profesor saya. Kebetulan bawa international students, selalu di highlight international students itu biasanya mahasiswa internasional gitu kan. Jadi ikut ditanya lah, gimana menurut kamu ini pertanian di Jepang gitu dibanding dengan negara asal kamu gitu. Jadi ya udah saya kaget ternyata foto saya masuk ke website berita lokal di situ tahun 2015. Mungkin mirip-mirip kayak kalau kita kedatangan bule gitu kali ya. Iya, bisa dibilang seperti itulah gitu. Kondisinya tuh kalau kita bilang itu tentunya kebalik ya, kita yang istilahnya kita bingung warga lokal ini. Iya. Menarik. Terus ini masalah perbedaan budaya juga tadi ya. Iya. Oh lain ya? Gimana maksudnya? Iya. Yokohama ada lain. Iya, ini pengalaman pribadi saya juga. Saya tuh salah satu yang membuat saya kesulitan juga ketika saya tinggal di Yokohama itu. Sejujurnya saya nggak terlalu fasih bahasa Jepang dan nggak bisa baca. Saya bisa baca hiragana, katakana, tapi untuk kanji atau Chinese karakter itu cukup sulit bagi saya. Dan kebanyakan orang Jepang itu memang environment-nya semuanya tersedia dalam bahasa Jepang gitu. Jadi mereka merasa tidak perlu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita memang harus belajar bahasa Jepang gitu kan. Nah, ini poster yang ditempel di pintu apartemen. Jadi semua orang diharapkan untuk mengikuti peraturan ini. Setiap hari itu ada sampah spesifik yang boleh dibuang. Dan tidak boleh sampah yang lain dibuang gitu. Jadi itu cukup ketat. Jadi mungkin bagi kita di Indonesia yang sampahnya masih bersatu-satu aja gitu kan. Jadi mungkin agak sulit gitu. Saya sendiri merasa agak sulit ketika itu harus memisahkan tutup botol juga nggak boleh disatukan dengan botolnya, kemudian styrofoam, kertas dan sebagainya gitu ya. Jadi cukup ketat. Nanti kalau misalnya ketahuan tidak sesuai aturan, mungkin bisa kena fine atau apa. Tapi untungnya saya nggak pernah kena fine sih selama saya tinggal di sana gitu. Dan mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya, itu ketika sekarang saya tinggal di Adelaide, saya pikir lebih simple. Jadi hanya ada 3 tipe sampah. Dan prinsipnya gini, mungkin karena lebih lebih santai juga ya budayanya, saya pikir jauh kalau dibandingkan di Adelaide sama di Yokohama atau di Jepang secara umumnya. Jadi kalau kamu nggak tahu mau buang kemana, buang aja ke bin warna merah, yaitu general waste. Itu dia. Tapi kalau bisa membantu, kalau ingin membantu menyelamatkan lingkungan, tolong pisahkan yang bisa di-recycle, yaitu gelas botol, terus botol gelas, terus botol plastik, karton, itu bisa dibuang ke recycle bin atau yang warna kuning. Itu yang nanti bisa didaur ulang gitu. Terus sampah organik dibuangnya ke yang warna hijau gitu. Lebih simpel. Kalau di Hong Kong bagaimana? Kalau di Hong Kong hampir mirip dengan di Adelaide ya. Jadi kita ada 3 bin yang memang untuk recycle dan ada 1 general. Jadi ketika kita udah lagi susah banget untuk pisahin ini kemana, udah pasti masuknya ke general. Tapi memang lagi ditekankan untuk recycle bin itu sih. Jadi pelan-pelan juga belajar sih jadinya. Yang menurut saya cukup unik ketika lagi liburan ke Indonesia, itu cuma ada 1. Pokoknya apapun itu kita tinggal buang di sana gitu. Jadi ada bagusnya sih sebenarnya. Kalau tadi ada kita singgung tentang bahasa, jadi itu bagaimana? Mungkin kalau di Jepang tadi dominannya bahasa Jepang ya dari bahasa Inggris. Kalau di Hong Kong mungkin karena bekas dari Britain koloni juga, jadi hampir rata-rata
bisa bahasa Inggris, walaupun kalau lagi pergi makan di restoran-restoran lokal itu nggak bisa. Jadi ya sedikit-sedikit belajar Kantonis dan campur-campur sedikit dengan Mandarin, terus campur-campur sedikit dengan bahasa Inggris, dan terakhir kalau memang sudah susah untuk melakukan komunikasi pasti pakai bahasa tubuh. Dan itu paling efektif sejauh ini. Jadi tapi ya kita dipaksa untuk belajar terus sih, terlepas dari pendidikan formal ya, tapi tetap dari bahasa juga itu salah satu hal yang kalau boleh jujur saya ada kesulitan dalam bahasa, tapi ketika dipaksa untuk belajar itu nggak tahu kenapa inget aja tiba-tiba gitu. Terutama untuk makan sih, karena kan makan kita butuh ya. Jadi ketika kita mau pesan makanan dan mereka tidak bisa bahasa Inggris, itu dengan segala cara kita mesti belajar untuk bisa pesan minimal gitu. Itu sih. Mungkin kalau saya boleh share juga waktu di Malaysia tadi yang bahasa Indonesia ada kendala ya. Itu ada katanya memang bahasanya penting ya untuk luar negeri ya. Kalau luar negeri ada apa nih? Orientasi. Iya, nah ini ketika saya di Adelaide, saya juga baru sadar ketika ada, maksudnya waktu mulai gitu ya, ada masa orientasi mahasiswa itu berbeda sekali dengan definisi orientasi mahasiswa di Indonesia yang saya alami ya, waktu zaman saya satu, saya nggak tahu sekarang gimana, tapi waktu zaman saya satu, wah, tuh nggak kayak gini. Tapi ketika saya di Adelaide itu, week atau orientasi mahasiswa itu sangat seperti kayak bazar atau festival atau pesta gitu, banyak sekali freebies, bahkan ada show kadang-kadang, atau ya freebies itu maksudnya makanan, minuman gratis, atau bahkan souvenir gratis gitu. Betul-betul seperti pesta yang dirayakan lah. Seperti itu. Mungkin dari ini berkait juga dengan budaya yang mungkin tadi disebut oleh Pak Jeffrey. Ya, mungkin dari segi budaya hierarki atau apalah. Saya ingat sebenarnya dari yang tadi budaya yang disebutkan itu ya, ada jenis intelijensia yang disebut cultural intelligence, itu bisa melihat apa aja hal-hal yang beda dari budaya itu dan gimana kita bisa berinteraksi dengan orang dengan budaya yang beda gitu. Itu satu kecerdasan yang sebenarnya sangat penting untuk dimiliki di masa sekarang ini gitu. Ini ya, itu orientasinya di luar negeri itu lain gitu ya, beda dengan stok di Indonesia terutama untuk S1 gitu. Terus ini mungkin ada perbedaan lagi nih, international conference ini apa ya? Oke, jadi salah satu yang saya dapatkan setelah kuliah di luar negeri adalah terutama karena kita di bidang research, jadi pasti kita harus publish paper, terus kita harus ikut conference. Gunanya ikut conference itu adalah lebih ke arah untuk mengikuti perkembangan research tersebut. Jadi rata-rata di mana ketika orang-orang ikut di conference itu berusaha untuk memberitahu kepada umum bahwa ini hasil research mereka dan untuk dilihat apakah ada feedback yang bisa membangun research tersebut gitu. Dan saya salah satu yang cukup beruntung ya bisa ke US, ke Denver waktu itu untuk present di salah satu conference aviation terbesar di sejauh ini ya di global. Kemudian dari sana juga dapat kesempatan untuk boleh jalan-jalan ke LA dulu, karena biasanya rata-rata salah satu target utama kita conference itu sebagai mahasiswa bukan untuk present sebenarnya, tapi lebih ke arah oke, saya mau jalan-jalan karena sudah lelah dengan dunia research, boleh gak jalan-jalan gitu. Dan itu sekalian ketika kita selesai present papernya, dikasih waktu libur sedikit, ya saatnya kita jalan-jalan gitu. Dan dapat kesempatan juga untuk boleh ikut salah satu kegiatan di mana kita mencoba untuk men-scale up
social entrepreneur di Hong Kong, di mana itu levelnya secara internasional. Dan ya, jadi menurut saya ini cukup salah satu hal yang menarik sih sebenarnya yang didapatkan gitu. Keren ya. Keren itu namanya jalan-jalan aja harus punya paper jalan-jalan ya. Mungkin nampaknya dari sini udah kelihatan ya perbedaannya apa dalam negeri dan luar negeri. Karena tadi berlawanan itu memperkaya diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita juga akses budaya lain mungkin ya kita diam-diam saja gitu. Ya kurang pengalaman. Oke, kita sambung ke topik berikutnya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail tentang keilmuan yang lagi didalami oleh Mbak Jeffrey dan Teh Niani. Lalu apa ada keterkaitannya nggak dengan bidang elektro? Nah, kebetulan mahasiswa yang dominan hadir di sini dari jurusan elektro. Mungkin dari Teh Niani dulu. Ya, terima kasih. Seperti tadi diceritakan sebelumnya ya, background saya di bidang arsitektur dan bidang penelitian saya lebih ke kenyamanan thermal yang erat kaitannya dengan desain yang berkelanjutan atau sustainable, juga smart building dan low energy building gitu. Dan topik penelitian saya khususnya untuk PhD itu lebih ke perilaku manusia terkait penggunaan energi di rumah, khususnya air conditioning. Tadi mungkin udah dijelaskan juga oleh Pak Dimas tentang suhu ruangan itu ya, salah satunya yang temuan saya itu adalah range suhu ruangan yang nyaman di tropis itu seperti apa gitu, dan mungkin saja berbeda tergantung jenis bangunannya, apakah ada bangunan rumah atau bangunan office gitu, karena perilaku manusia itu bisa jadi berbeda, karena kalau di rumah itu lebih bebas mau menyesuaikan diri, kalau di office itu mungkin lebih terbatas gitu. Saya pikir sangat erat kaitannya, maksudnya ada lah kaitannya dengan teknik elektro, terutama electrical engineering kan ya. Saya electrical appliances di bangunan itu, ya itu yang menggunakan energi di bangunan kan, dan itu yang salah satu yang saya teliti gitu. Jadi program penelitian saya di bidang PhD ini, mudah-mudahan hasil penelitiannya ingin diajukan untuk memperbarui house energy rating di Australia. Jadi ada kalau mungkin tahu mesin cuci atau kulkas atau apa kan ada star energy ratingnya. Jadi rumah-rumah di Australia itu kebanyakannya sebetulnya perlu di rating juga. Jadi ada 10 star rating, maksimal 10, tapi saat ini rata-ratanya masih sekitar 5 atau 6 star gitu. Ini hal baru, menontonnya kalau di Indonesia itu rumah-rumah belum dikasih rating energinya ya. Belum. Di Indonesia itu ya pakai aja gitu. Ya. Bagian aja kalau mau bengkak kita kurangi. Kalau gitu. dari KJP bagaimana? Kalau saya, karena saya lebih ke data analisis dan simulasi, cuma salah satu yang kita pakai yang mungkin berkaitan adalah ketika kita lagi melakukan simulasi, kita kan butuh collect data. Nah, salah satu cara kita collect data itu kita ini sih menggunakan sensor, di mana kita pasang di beberapa hardware kita, kemudian kita lakukan simulasi, dan kita pindahin ke 3D projector. Jadi kita simulate untuk datanya itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata, karena kan kita butuh, sejauh ini sih kita kerjasamanya dengan salah satu maskapai besar di Hong Kong. Jadi kita berusaha untuk membantu mereka untuk khususnya untuk riset saya adalah bagaimana kita meminimalisir penggunaan aftur di pesawat sehingga kita bisa mengurangi karbon yang harus dibakar. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mensimulasi bagaimana agar penggunaan afturnya berkurang lah seperti itu. Jadi lebih ke arah sensor, terus mungkin sensor termasuk kaitan dengan elektro ya Pak ya? Iya.
itu dipelajari juga itu di elektronika. Jadi data apa yang diukur gitu atau direkod ya? Karena salah satu hal yang kita lakukan itu adalah dalam pesawat mungkin terlihat simpel ya, tapi ketika ada angin yang ketika pesawat sedang terbang dan ada angin yang melawan atau ada arah angin yang mendorong, itu akan berpengaruh terhadap penggunaan penggunaan aftur dalam pesawatnya sendiri gitu. Jadi kita mengukur salah satunya adalah gravitasi terhadap buminya, kemudian kita mengukur kecepatan angin dan arah angin tepatnya. Katanya ini kalau mengambil riset itu implementatif semua ya. Karena langsung berkaitan dengan bisnis seperti ini. Jadi sangat menarik ya untuk mengambil bahasa sarjana, khususnya riset seperti ini. Oke. Kita untuk masuk ke topik berikutnya. Ini tentang kebanyakan kan. Ya, beasiswa. Ini jadi pertanyaan untuk saya sendiri dulu waktu mau lanjut studi kan bertanya-tanya gimana siapa yang biayai gitu kan, bagaimana beasiswanya kan luar negeri itu kan nggak ini ya, nggak murah kan. Mungkin ya dari itu mungkin bisa diceritakan. Oke, ini salah satu boleh dibilang beasiswa paling bergengsi di Hong Kong ya. Jadi dinamakan sebagai Hong Kong PhD Fellowship Scheme, di mana yang didapatkan oleh setiap mahasiswa itu adalah akan ditanggung selama 4 tahun secara studinya. Jadi kalau dihitung itu sekitar 40.900 US dollar per tahun, di mana nominal ini cukup untuk biaya tempat tinggal, biaya makan, bahkan kita bisa saving. Jadi ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi yang seperti tadi Tania bilang, kalau memang pengen bekerja tapi bisa dapat ilmu juga, ini salah satu hal yang sangat menarik sih, karena kita bisa saving juga, kemudian kita juga dapat ilmunya. Terus untuk beasiswa ini sendiri itu juga dikasih untuk travel allowance, yang tadi seperti kita pergi conference itu kan butuh travel. Nah itu akan ditanggung, itu diberikan sekitar 1.700 US dollar per tahun gitu. Dan ini juga akan diberikan setiap selama masa studi. Dan ada juga, nah ini bonus spesial khusus untuk, makanya kenapa dibilang ini boleh dibilang beasiswa paling prestigi di Hong Kong, karena kita bakal dapat boleh dibilang apa ya, award secara cuma-cuma atau bisa dibilang free money. Free money untuk tahun pertama itu sebesar 40.000 Hong Kong dollar, di mana ini benar-benar ya boleh dibilang free money lah gitu. Jadi mungkin bagi yang tertarik boleh coba dilihat sih untuk salah satu scheme ini ya gitu. Tapi selain ini ada juga selain ini ada juga scheme lain gitu, di mana di dalam scheme lain itu ada yang namanya postgraduate studentship. Jadi selama masa studi itu akan diberikan sekitar 27.700 US dollar selama studinya, dan ini sebenarnya sudah cukup untuk yang tadi tempat tinggal, makan, dan bisa saving juga gitu. Nah, kalau untuk yang kedua karena kita bukan murid lokal ya ini nggak kepake sih. Nah, terus yang ketiga itu salah satu scholarship yang diberikan adalah kita digaranti untuk mendapatkan university accommodation. Jadi selama 2 tahun pertama kita pasti dapat yang namanya tempat tinggal di area kampus yang jauh lebih murah dan boleh dibilang jauh lebih bagus dibanding di luar area kampus gitu. Atau ada juga kalau seandainya tertarik khusus untuk kita daerah Indonesia ada yang namanya Asian Future Leaders Scholarship, di mana ini yang tadi seperti Temia bilang ada yang namanya Research dan Thought Master, di
di mana satu adalah research based, satu lagi coursework. Nah, kalau yang Toastmaster ini adalah coursework based, di mana kita seperti kuliah S1 tapi dengan jangka waktu lebih singkat dan ngambil course itu. Dan ini juga bisa disediakan, maksudnya bisa di-apply lewat Asian Future Leader Scholarship. Dan ini khusus untuk East, Southeast, dan South Asia. Jadi boleh dibilang persaingannya lebih sedikit ya, karena kan yang boleh apply orangnya hanya dari negara tertentu. Sedangkan kalau yang tadi Hong Kong PhD Fellowship Scheme itu boleh dibilang dari seluruh negara boleh. Jadi persaingannya jauh lebih ketat dan karena nominalnya juga berbeda, jadi pasti lebih banyak yang tertarik ke sana sih gitu. Tapi kalau boleh bocoran sejauh ini itu kalau yang dari Indonesia hampir 50% dapat untuk Hong Kong Fellowship Scheme itu. Saya juga tidak mengerti sih kenapa. Menarik sekali nih. Ya. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang apply. Mungkin kita juga ini kali ya, daftar lagi kali ya, sekolah lagi ya. Double PhD, menarik. Iya. Nggak bisa habis sekolah. Nah, ini yang beasiswa, ini yang tekniknya berarti ya? Iya. Jadi saya bisa share dari pengalaman saya aja yang jenis beasiswa yang pernah saya apply gitu ya. Ini untuk program master ketika itu saya di Malaysia. Tapi sponsornya itu dari JAIF, jadi Japan Asian Integration Fund. Sebetulnya Pak Dimas juga sama nih, jadi mungkin bisa tanya Pak Dimas juga kalau ada yang mau tahu. Tapi ketika saya cari lagi di website-nya, kalau nggak salah udah berubah ya, namanya udah bukan JAIF Scholarship lagi, tapi MJIT Scholarship. Dan ini untuk di UTM, jadi nggak jauh-jauh di Malaysia. Ada Malaysia Japan International Institute of Technology, memang di bidang teknologi dan ada elektro juga ya, elektrik. Sama juga ada program, ada scholarship untuk master dan PhD, tapi mereka lebih mengutamakan yang by research. Kayaknya mereka perlu banyak orang yang nulis paper mungkin, naikkan ini universitinya karena memang itu high demand lah saya pikir di mana-mana, di university di mana-mana yang bisa menulis research article seperti itu. Ini kenapa ya jadi hijau? Kalau ini apa ya? Yang ini oke. Jadi ini scholarship yang saya dapat saat ini namanya CSIRO. Nama sponsornya CSIRO, tapi CSIRO ini berbeda dari scholarship yang mungkin tadi dijelaskan oleh Coach Jeffrey atau yang JAIF scholarship ini bukan jenis scholarship yang ada tiap tahun, tapi hanya salah satu contoh scholarship by project gitu. Jadi CSIRO ini adalah bidang penelitian yang dimiliki oleh Australia. Dia ini yang mengembangkan House Energy Rating Scheme di Australia. Nah kebetulan mereka ingin mengembangkan proyek ini dan mereka memberi dana untuk 2 mahasiswa PhD, satu dari University of Adelaide dan satu dari University of Sydney, seperti itu. Nah, kebetulan saya yang tim di Adelaide, jadi di sebelah kiri ini tim Adelaide, di sebelah kiri meja, dan sebelah kanan meja ini tim University of Sydney gitu. Saya ingin sedikit cerita aja karena mungkin saya nggak tahu apakah CSIRO akan buka proyek lagi atau enggak, tapi jenis-jenis scholarship seperti ini sebenarnya banyak sekali, terutama untuk yang mau lanjut PhD ya. Dan mungkin di Hong Kong ini pengecualian karena saya pikir beasiswanya bagus banget di Hong Kong ini all in sekali gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat seperti di Eropa atau di Inggris atau di US sepertinya sangat jarang yang memang all in seperti itu ya. Biasanya kalau nggak tuition aja atau kalau dapat living cost aja udah bagus gitu. Nah, yang CSR ini kalau yang by project biasanya mereka akan membiayai untuk biaya penelitiannya sendiri. Jadi kalau ada keperluan untuk ngambil dana atau apa, atau travel conference itu ada dananya juga gitu. Mungkin bisa next.
Nah, ini sedikit alurnya ketika itu saya gimana ceritanya bisa sampai dapat CSRO ini. Jadi kepanjangan CSRO adalah Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Saya dapat infonya dari NCEUB. Jadi itu dari semacam community, research community gitu ya. Jadi biasanya kalau rajin ikut international conference seperti tadi Ko Jeffrey itu, bisa ketemu dengan teman-teman yang di bidang yang sama, kemudian ikut mailing list mereka, nanti dapat info gitu. Kalau ada project baru atau ada perlu mahasiswa PhD apa. Nah, setelah itu hubungilah calon supervisornya. Kemudian kalau by research biasanya pasti akan diminta untuk buat research proposal dulu gitu. Walaupun nanti setelah diterima pasti suruh buat lagi, ulang lagi, tapi pasti di awal tuh harus buat dulu, siapkan dulu research proposal, kemudian nanti interview. Nah, setelah interview itu ya birokrasi lah, persyaratan IELTS dan sebagainya. Seperti itu. Karena ini ya, untuk beasiswa jadi banyak jenisnya gitu. Nah, tadi nanti ketika melanjutkan studi, setelah beasiswa itu dari universitas masing-masing, negara masing-masing. Ini saya nggak tahu, tapi layar di komputer saya jadi hijau gitu ya. Nggak tahu apakah hanya saya saja atau yang lain juga. Jadi blank gitu. Oke, udah oke. Ini mungkin untuk yang sesi ini sekilas aja ya, karena kita sudah nggak terasa udah pukul 10.10. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab abis ini. Iya. Nah, ini tadi itu nggak cuma kuliah aja ya, macam. Ya, cuma mau sharing. Karena kan banyak orang yang takut kalau seandainya sudah kuliah di luar negeri, kemudian apalagi research base, karena takutnya itu hanya belajar. Jadi cuma mau info bahwa itu nggak benar gitu. Bahkan buktinya foto-foto ini saya bisa pergi hiking, traveling, saya bisa pergi kayak, jadi bisa cycling juga. Jadi kayak benar-benar apa ya? Pasti adalah waktu luang di mana kita bisa menikmati waktu kita gitu. Jadi jangan takut gitu. Ini yang dari kami juga banyak foto-foto. Iya, aduh, saya juga banyak foto nih. Ya, ini saya salah satu pengalaman berkesan bagi saya sih sebagai Muslim ya, mungkin ada masanya saya nggak bisa lebaran di rumah gitu kan, nggak bisa merayakan hari raya di rumah. Tapi ya udah, sekali-sekali lah cobalah merayakan hari raya dengan teman-teman dari negara lain, bisa tahu juga mereka kayak gimana sih custom-nya lebaran itu gitu. Ini ketika di Malaysia. Ya udah, bisa lanjut aja. Oh, ini juga ketika ikut conference pertama kali di Jepang. Ya sama seperti yang tadi diceritakan ke Jeffrey, networking, kemudian exploring gitu, pasti biasanya mereka ada sesi dinner bersama lah atau jalan-jalan gitu. Seperti itu. Ini masih conference juga, dan karena saya research-nya ini ya field work, jadi harus ngambil data ke lapangan, ke kantor orang atau ke rumah orang. Jadi saya sering jalan-jalan dengan membawa alat-alat gitu, dengan survei lah dan sebagainya. Gitu. Ini juga conference masih sama. Conference. Nah, ini teman-teman ketika di Jepang. Jadi saya pikir salah satu keuntungannya ketika kuliah di luar itu untuk mengasah kemampuan bahasa asing juga, silakan berteman sebanyak-banyaknya dengan orang lokal gitu. Walaupun pasti di mana-mana banyak mahasiswa Indonesia, biasanya ada PPI kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Bagus juga bergabung dengan PPI, tapi jangan lupa juga berteman dengan orang-orang lokal gitu. Terus, oh ini di South Australia ini terkenal dengan
perkebunannya dan juga winery-nya. Tapi ini bukan winery sih, ini cherry, perkebunan cherry. Jadi ya cukup menarik sih untuk pengalaman ketika musim panas. Biasanya mereka perlu orang-orang yang bisa bantu petik cherry. Coba aja gitu. Sempat naik ini juga ya, Iya sempat. Oh enggak, ini harus bayar. Cuman jadi ini diorganisir oleh unit kegiatan mahasiswa, jadi Adelaide University Gliding Club. Jadi air gliding ini adalah pesawat yang tanpa mesin. Jadi dia pakai kabel yang besar gitu ya, dengan panjangnya berkilo-kilometer. Ibaratnya seperti layangan tapi berat gitu. Jadi ditarik oleh kabel itu, diputar. Nanti setelah di atas nanti kabel itu putus. Ya, tapi bisa dengan selamat ya. Buktinya saya masih ada di sini. Jadi dia mengandalkan fisikanya seperti layangan dan juga panas thermal itu. Jadi dia ngeliat kalau ada thermal yang udara yang naik gitu, nanti dia ke arah situ. Oh, ini juga Australian football. Itu jenis olahraga yang hanya ada di Australia saja. Ya, ini pengalaman pertama saya sih nonton Australian football. Kalau dilihat di sini gawangnya tuh ada 4 tiang ini ya. Awalnya saya pikir ini apa, ini Quidditch atau apa gitu ya. Oh, ternyata Australian football seperti ini. Dan lagi-lagi culture exchange pasti di mana-mana ada. Sering ada. Dan ini salah satu acara untuk international students. Biasanya mereka memamerkan fauna Australia. Selain koala dan kanguru ada juga ular atau jadi kalau di Uni Adelaide ini saya pikir ada salah satu program menarik itu seperti Talking with Aussie. Jadi supaya international student tuh bisa belajar, nanti dipasangkan dengan volunteer orang lokal supaya bisa belajar gimana sih bicara English Aussie itu, karena agak berbeda ya dengan bahasa Inggris yang mungkin kita pelajari. Gitu. Ini taman di South Australia ketika lagi musim gugur seperti sekarang ini lah, tapi ini 2 tahun lalu sih. Sebelum COVID saya masih rajin jalan-jalan. Sekarang udah ya. Iya. Tapi memang ini nggak diedit loh, warnanya memang seperti ini aslinya. Jadi bagi yang tertarik untuk melihat, ya silakan kapan-kapan. Dan terakhir mungkin kegiatan yang populer kalau di Australia itu road trip. Karena lahannya luas gitu kan, jarak antar kota itu lumayan jauh, tapi di antara kota itu ada attraction-nya sendiri. Nah, ini foto Great Ocean Road ketika kalau nyetir dari Adelaide ke Melbourne, di sepanjang pesisir itu melewati daerah sini. Gitu. Ya, sekian saja. Ya, jadi ternyata di luar negeri itu ya walaupun kuliah masih sempat jalan-jalan. Iya, harus ada work-life balance, itu penting sekali. Itu di sini kita ingin tahu nih, gimana caranya kok studinya bisa selesai. Kalau Kak Jeffrey ekspektasi 2021 ya? Ya. Kalau Tanya ekspektasi 2000 berapa? Maaf apa? Apa ekspektasi selesainya tahun 2000 berapa? Tahun depan saya. Tapi awal tahun depan lah, Februari 2022. Gimana bisa menyimbangkan itu semua? Ternyata target kuliah harus tercapai, dan ternyata juga harus bisa jalan-jalan gitu, misalnya tujuan-tujuan jalan-jalan. Silakan Kakak dulu yang mau mulai bagi-bagi tips-tips. Saya dulu boleh lah ya. Iya, silakan. Kalau saya sih lebih ke arah seperti yang tadi dibilang sih, karena kan kita punya work desk sendiri, kita punya area kerja kita sendiri, dan kalau di sini kita tidak dibatasin. Jadi apakah kita memang harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 saja atau lebih, itu nggak dibatasin. Biasanya kalau sudah menjang ya. Tapi kalau dibilang kiat suksesnya apa, yang penting
on schedule aja sih, dalam artian kita buat target kita sendiri. Kan kalau misalkan target kelulusan adalah 2021, berarti kita harus punya timeline kita sendiri, yang dimana ketika di bulan berapa saya sudah harus publish paper, ketika di bulan berapa saya sudah harus mendapatkan hasil apa. Di office atau di lab hanya untuk mendapatkan hasil itu demi target timeline kita, mau nggak mau kita harus lakukan itu. Karena menurut saya hal yang membuat kita lebih disiplin ya, dalam artian kalau seandainya disiplin terhadap timeline kita sendiri sih. Disiplin timeline. Kalau tekniknya bagaimana? Kalau tekniknya jadi bagaimana? Jadi ini tips-tipsnya buat kalau udah mulai kuliah gitu ya. Tadinya saya pikir kayak tips-tipsnya untuk mendapatkan sampai ke kuliah gitu. Ya gimana? Dari sebelumnya juga. Dari yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Sebelumnya ya. Ya, tadi saya pikir itu sih. Jadi, tapi saya pikir semua audiens di sini pasti orangnya udah baik-baik, orang-orang terpilih yang rajin-rajin gitu ya. Sabtu pagi sudah meluangkan waktu untuk kuliah umum nih. Jadi ya saya yakinlah hal-hal standar pasti udah pada tahu gitu. Dan mungkin ada dua hal yang ini saya highlight. Yang pertama, mungkin temukan bidang spesifik atau spesialisasi yang ingin digali dan ditekuni lebih lanjut. Walaupun mungkin sekarang, sekarang bidangnya teknik elektro, tapi pastikan di dalam teknik elektro itu ada bidangnya lagi, spesifikasinya lagi, dan saya pikir itu bisa sangat baik sekali kalau bisa menemukan niche itu, spesialisasi itu, supaya nanti tahu kelanjutannya kalau ingin studi lanjut itu apa. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita harus membatasi yang kita pelajari ya. Justru saya rasa semakin mendalami, nanti kita akan menyadari, oh ternyata ini terkait sama bidang studi apa gitu. Saya sendiri merasa ketika saya mendalami arsitektur itu kan banyak ya, ada sejarah lah, ada desain, apa segala macam. Saya mendalami teknologi dan khususnya thermal gitu. Oh ternyata berkaitan juga dengan psikologi atau dengan kesehatan atau apa gitu. Dan tips kedua, masih terkait cerita sebelumnya, networking itu penting. Ya saya, networking is key. Tapi mohon diingat networking di sini bukan berarti nepotisme. Jadi kayak oh asal kenal aja ini enggak. Tapi tentunya keahlian dan kompetensi kita itu perlu bisa dibuktikan dan nomor satu ya. Tapi sangat disayangkan kalau keahlian kita itu tidak ada yang tahu. Jadi terutama si keahlian dan kompetensi kita itu perlu diketahui oleh orang tepat gitu. Kiatnya ya banyak bergaul, banyak ngobrol dan diskusi dengan dosen-dosen dan para ahli di bidang Anda. Seperti itu. Dan untuk kiat ketika studinya sendiri, saya rasa udah cukup diwakili oleh Coach Jeffrey tadi. Harus disiplin dan sebagainya. Dan satu hal yang mungkin penting itu, memang perjalanan untuk dapat beasiswa sendiri kan udah berlika-liku dan perjuangan sendiri ya. Nanti setelah udah jadi mahasiswanya itu, jangan sampai lupa dulu goalnya apa sih? Dulu kenapa pengen sekali kuliah ini? Jadi starting from the end gitu, mulai dari akhir. Goal akhirnya itu apa? Jadi bisa direncanakan dari akhir itu. Oh, saya harus gini. Ya jadi goal pribadi itu, target pribadi itu ya jangan dilupakan. Seperti itu. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan ini ada tentang disiplin, lalu ada tentang networking-nya juga, lalu juga ada mengenali passion-nya masing-masing begitu ya. Mungkin untuk berikutnya, tips-tips berikutnya mungkin ada pertanyaan dari penonton, dari peserta ya. Mungkin ada pertanyaan, bisa raise hand saja atau melalui chat. Oke, ini ada pertanyaan satu dari Nabila Azrina dari Prodi
telekomunikasi ya. Sesuai negeri, meyakinkan orang tua tentang kehidupan luar negeri atau sebagainya. Terima kasih. Ini kebetulan mahasiswi, mungkin Tehnia bisa menjawab ini mungkin. Oh ya, baik. Iya, saya ngerti sih. Tapi mungkin saya termasuk beruntung karena orang tua saya mendukung ya. Di sini saya pikir sebagai seorang anak kita harus memahami juga orang tua itu selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan wajar aja kalau orang tua ada kekhawatiran. Mungkin bisa didiskusikan dengan orang tua, apa sih yang membuat orang tua itu khawatir gitu. Jadi dalam hal diskusi ini jangan sampai menunjukkan kalau kita tuh ego, kayak kalau kita tuh kayak keras kepala gini-gini, tapi coba mendiskusikan dengan coba lihat perspektif orang tua kita. Apa aja yang dikhawatirkan dan buktikan ke orang tua kita dengan perilaku kita dan kemampuan kita, kira-kira kita sanggup gitu loh. Kita bisa bertahan di luar negeri. Misalnya, aduh saya khawatir nanti kamu di luar negeri, kenapa gitu. Ya coba didiskusikan dengan orang tua, misalkan takut apa ya, ada ide contohnya apa takutnya di luar negeri itu, misalkan nggak bisa menjaga diri atau apa ya, buktikan kalau kita sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu. Saya pikir ya perlu pendekatan dengan ngobrol, digali lebih lanjut kenapa orang tuanya itu khawatirnya seperti itu. Cukup membantu nggak? Kira-kira. Kalau dari Pak Jeffrey bagaimana? Bila Saya kendala seperti itu waktu mau berangkat. boleh dibilang saya juga salah satu yang beruntung, di mana keluarga juga mendukung. Jadi, tapi sebelumnya mungkin prosesnya yang saya tidak sadari yang tadi dibilang sama Temia, di mana kita menunjukkan dulu bahwa perilaku kita bisa mandiri ketika kita di Indonesia gitu. Jadi ketika kita bilang kita mau lanjut ke luar negeri pun mereka sudah yakin dengan kita bahwa kita tuh bisa karena di Indonesia aja kita sudah mandiri gitu. Ya mungkin itu proses yang saya tidak sadari sih gitu. Cuma ya benar yang tadi dibilang harus didiskusikan apa kendalanya, apa yang dikhawatirkan gitu. Itu aja sih. Oke, semoga ini ya menjawab ya dari kuncinya diskusi gitu ya dan pembuktian ya. Diskusi ya. Ini ada kebetulan ada yang raise hand mungkin ingin bertanya langsung kepada Saudari Tiur Immanuela, silakan. Halo, selamat pagi. Izin bertanya untuk dua pembicara sih. Bagaimana sih awalnya cara menentukan mau kuliah di mana? Terus kayak kuliah di tempat itu di negara itu tuh sesuai dengan apa yang mau kita gali. Biar nanti kedepannya kita mahasiswa juga nggak bakal salah pilih mau kuliah di mana. Terus faktor-faktor apa aja sih yang sangat penting dipertimbangkan bagi kami para mahasiswa untuk bisa dan berkuliah di luar negeri. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, silakan. Silakan, salah satu. Silakan Temia. Silakan salah satu. Aku dulu ya. Oke, tadi pertama pertimbangannya apa memilih negaranya gitu ya. Sebetulnya saya ketika awal tuh saya nggak langsung memilih satu negara aja saya ingin kuliah di situ, nggak sih. Saya ada beberapa opsi gitu, jadi saya memang apply ke banyak sekali beasiswa dan pertimbangannya apa ya, kalau saya melihat ketika memilih beasiswa itu saya pikir setiap sponsor itu punya kriteria masing-masing mahasiswa terbaik itu seperti apa dan kriteria mahasiswa terbaik satu sponsor belum tentu sama dengan sponsor yang lain. Jadi ketika mengambil beasiswa itu, ketika kita apply beasiswa, jangan patah semangat kalau misalkan ditolak gitu ya. Jadi kita juga perlu ngelihat beasiswa itu visi misinya apa, maksudnya sponsornya itu kira-kira visinya apa. Contohnya kalau di Australia ada salah satu beasiswa yang cukup banyak di apply dan banyak
awardee-nya juga, namanya Australia Awards, mungkin banyak yang pernah dengar juga. Nah, Australia Awards ini cukup strict dengan orang yang mengambil beasiswa ini kepulangan dari Australia ke Indonesianya itu tanggalnya sudah ditentukan gitu. Jadi ketika studinya sudah selesai, dia memang sudah harus pulang. Nah, mungkin hal ini mungkin tidak cocok untuk orang-orang yang mungkin ingin lanjut kerja di Australia lah atau apa. Jadi hal-hal ini yang bisa dipertimbangkan ketika apply beasiswa. Apakah ada keterikatan dinas setelahnya? Apakah itu sesuai dengan rencana awalnya? Atau enggak gitu. Balik lagi ke masing-masing tujuan cita-citanya apa, goals-nya apa, dan rencananya setelah kuliah itu apa gitu. Kalau saya ketika dulu itu kebetulan dapat infonya dari dosen sewaktu S1 dan saya pikir oh ini kesempatan yang bagus ke Malaysia ketika itu tidak terlalu jauh kan, tapi ada kesempatan untuk exchange ke Jepang juga gitu. Jadi itu yang saya pikir menarik ketika saya waktu itu dan tidak ada ikatan dinas atau apa-apa setelah lulusnya gitu. Kalau saya menambahkan, ini sharing dari pribadi ya, dimana kan memang ketika saya lanjut master dan sekarang PhD itu kan memang research based. Jadi yang pertama kali saya lihat itu adalah supervisornya. Dalam artian yang kamu harus perhatiin itu adalah research groupnya dulu, karena biasanya banyak banget sih ketika saya lagi ngobrol dengan teman-teman di Indo biasanya suka bilang, wah hebat banget bisa dapat beasiswa ke luar negeri, wah hebat banget. Menurut saya mungkin ada faktor beruntungnya juga ya di dalam proses aplikasi beasiswa, dalam artian ketika kita lagi misalkan tertarik di bidang tertentu, kita cari research group di beberapa universitas di negara yang berbeda, nggak apa-apa. Kita lihat, karena biasanya di dalam website mereka itu ada dijelaskan topik apa sih yang sedang mereka bahas dan research apa yang sedang menjadi fokus mereka gitu. Jadi bisa dilihat apakah cocok dengan research mereka, dan kalau misalkan cocok, itu bisa coba langsung email profesornya dulu, nggak apa-apa gitu. Karena yang sering terjadi adalah biasanya ketika kita udah lihat dan kita kayak, nggak deh kayaknya susah deh dapat beasiswa di sini. Nah, jangan mundur dulu. Yang tadi Teh Mia bilang, ketika ditolak, ya sudah nggak apa-apa, tapi setidaknya kita mencoba gitu. Jadi, kalau bisa dan tertarik, bisa mulai dilihat, oh saya tertarik dengan research tertentu, dilihat grup mana yang sedang melakukan research tersebut, dan dia ada yang di negara mana. Dan setelah itu coba kontak, biasanya setelah dari sana kita bisa lihat feedback-nya apa. Dan menurut saya kunci paling penting itu ada di interview sih. Karena yang tadi dibilang bahwa setiap research group itu akan mencari orang yang cocok. Dalam artian nggak harus yang dengan IPK 4, nggak perlu gitu. Tapi yang dilihat adalah apakah bisa bekerja sama, apakah kita adalah murid yang pengen belajar. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang saya pertimbangkan ketika saya apply sih. Saya lihat dulu, oh saya tertarik dengan data analytic, saya tertarik dengan aviation. Nah, baru saya lihat research group mana yang melakukan research ini gitu. Itu sih. Baik, saya rasa kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Ini ada pertanyaan dari Saudari Indri Ayu Istiqomah dari UNM. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan saya Indri Ayu Istiqomah dari program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Izin bertanya kepada Kak Mia. Apakah MJIIT hanya menawarkan Departemen Electronic System Engineering saja? Kalau tidak, departemen apa saja yang ditawarkan dalam MJIIT? Apakah lulusan undergraduate yang bukan dari bidang teknik dapat apply di MJIT? Terima kasih. Wah, ini sepertinya Pak Dimas juga bisa menjawabnya sih, karena sebagai alumni juga. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebetulnya waktu di MJIT itu bukan Electronic System Engineering. Ini Pak Dimas ya, Electronic. Ya. Bukan, VSI bukan? Jurusan nggak Vehicle. Iya, jadi gini. Di MJIT itu
mereka mengadopsi sistem di Jepang. Jadi sistemnya lab gitu. Masing-masing lab itu ada head of lab atau profesornya, kemudian ada beberapa supervisor gitu bisa memilih, dan orang-orang satu lab itu belum tentu latar belakangnya sama. Jadi ketika itu saya ikut lab namanya Wind Engineering for urban man-made environment gitu ya. Build urban man-made environment, dan latar belakangnya yang dari arsitektur itu cuman saya dan ada satu orang lagi. Yang lainnya ada dari manufaktur lah, ada dari aeronautik bahkan yang bikin pesawat gitu ya. Jadi selain itu ada bidangnya, saya sebetulnya jurusannya Mechanical Precision of Engineering. Tapi ya kebanyakan memang langsung hands on, langsung research, bukan belajar di kelas tentang Mechanical Precision Engineering itu gitu. Kalau yang bukan teknik ada Management of Technology. Itu memang sangat bukan teknik, tapi biasanya perlu ada pengetahuan tentang teknik juga ya. Tapi kebanyakan di situ ada yang tentang finance juga, ada banking, bahkan ada economics. Jadi ada banyak. Nanti kalau mau info lebih lanjut bisa lihat di websitenya MJIT. Yang tadi saya masukin ya, mungkin nanti saya pikirin message. Nah, mungkin saya nambahin sedikit juga ya kebetulan. Ya. Jadi kalau khusus yang kimia itu ada labnya sendiri yang bicara tentang kimia-kimia. Jadi isinya orang-orang kimia dan orang-orang biologi. Itu risetnya seputar kimia dan biologi. Oh ya, ini kimia ya, maaf. Ya. Saya enggak. Dan kalau misalkan latar belakangnya ini pendidikan kimia ya, tentunya dengan memperkaya dari sisi teknologinya, ketika dalam hal kimia kan lebih, jadi peserta kita nggak hanya anak S1 ya, ada anak SMA juga ya. Ini alma mater SMA saya loh, wah. Wow. Saya Almas Farihadina dari SMA Baitur Rahim. Mau tanya apakah kebanyakan beasiswa hanya dapat diambil di S2? Terima kasih. Dan Ko Jeffrey mungkin? Kalau untuk ke luar negeri yang saya tahu ya, tidak banyak yang untuk S1 memang. Cuma menurut saya tetap ada, karena seingat saya, ketika saya zaman SMA itu ada beasiswa ke Jepang. Yang apa yang namanya? Monbugakuso. Monbusho ya. Ya, itu. Dan itu setahu saya itu untuk S1 sih. Tapi kalau dibilang apakah ada, biasanya untuk S1 tuh lebih ke arah beasiswa untuk tuition fee doang. Rata-rata ya, kalaupun ada rata-rata untuk tuition fee. Gitu. Untuk S1 saya tidak terlalu banyak info sih sebenarnya. Kalau di Aussie bagaimana tuh? Gimana? Kalau di Aussie bagaimana beasiswa S1-nya? Ya sama, saya pikir tidak sebanyak postgrad ya untuk S1 ini. Dan biasanya kalau untuk international student itu biayanya bisa dibilang double atau bahkan triple dari biaya untuk lokal. Jadi memang sangat mahal. Dan di Australia sendiri, padahal orang lokal juga tidak banyak yang, maksudnya nggak semuanya, saya pikir mentalitinya nggak semuanya harus ngambil S1 gitu. Ada banyak pilihan, ada kayak college atau semacam diploma, tapi yang setelah diploma itu bisa langsung kerja gitu, dan memang bayarannya juga lumayan karena per hour gitu kan. Ada peraturannya sendiri gitu, berapa minimum wage-nya. Dan ya sangat jarang. Biasanya kalaupun mau S1 sambil kerja biasanya. Sambil kerja, jadi bisa membantu untuk bayar tuition dan living cost seperti itu. Seperti itu. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ini kebetulan ada 2 pertanyaan, tapi setipe pertanyaannya. Jadi dari saudara Edwin dan saudara Lala ya. Jadi saya bacakan dua-duanya ya, ini setipe sebenarnya. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Edwin Wahyu Ramadan dari Teknologi Informasi Angkatan 2020.
Izin bertanya apa saja persyaratan untuk menjadi mahasiswa transfer ke luar negeri dalam hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelumnya. Ini untuk exchange, jadi apa yang dipersiapkan untuk exchange gitu ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sherly dari Teknik Elektro. Adakah hal-hal tertentu yang harus disiapkan untuk kuliah di luar negeri? Ini mirip-mirip kan ya? Seperti visa dan lain-lain. Dan apakah jika ingin kuliah di luar negeri, kita harus menggunakan lembaga tertentu atau bisa secara pribadi. Jadi mungkin saya rasa ini tentang visa ya. Setiap negara mungkin ada jawabannya masing-masing. Kalau di Hong Kong bagaimana di Hong Kong? Kalau di Hong Kong itu lebih ke arah kita harus selesaiin semua proses dulu, dalam artian kita approach profesornya, kemudian setelah udah oke, kita masuk ke proses dokumentasi yang masukin semua dokumen lah, application. Setelah udah dapat, itu baru kita bisa apply visa. Jadi visanya itu terakhir, dan itu udah pasti dapat, jadi nggak usah takut. Yang penting itu kita bisa dapat semua aplikasinya udah beres dulu, udah diterima, itu baru dikeluarin surat dari kampus ini bahwa kita terdaftar sebagai murid. Jadi itu lebih cepat dapat student visanya. Jadi itu terakhir sih. Saya juga dapat visanya itu 1 bulan terakhir. Setelah dapat baru terbang gitu. Jadi nggak usah takut. Terus tadi saya sempat lihat ada yang transfer ya. Untuk Iya, ada transfer. yang nanya transfer. Sebenarnya ada, saya nggak tahu ya kalau di Australia. Cuma kalau di Hong Kong kebetulan kita ada yang namanya summer internship. Jadi udah pernah beberapa murid S1 itu dari ada yang dari UI, ada yang dari ITB, itu mereka coba apply untuk summer internship di Hong Kong. Jadi itu waktunya cuma 3 bulan di Hong Kong. Jadi dia benar-benar merasakan yang namanya dunia research selama 3 bulan. Dan itu beasiswa juga sih hitungannya, karena dikasih uang untuk living cost dan untuk untuk living cost dan ini sih untuk tiket, bahkan seingat saya yang jalanin 3 bulan itu bahkan bisa saving, jadi bisa dibilang nominalnya cukup lumayan gitu. Dan kalau ditanya caranya gimana untuk dapat summer internship itu yang tadi sih, jadi tinggal lihat di web university-nya, lihat research group-nya, terus coba kontak ke supervisornya dan infokan aja bahwa memang sedang program S1 terus tertarik untuk summer internship, apakah sedang buka ada space untuk summer internship atau tidak sih. Gitu. Kalau di Australia bagaimana? Di Australia kurang lebih sama juga seperti itu. Jadi memang sebetulnya visa Australia itu terkenal rumit ya. Karena mereka sangat ketat sekali. Tapi kalau sudah dapat istilahnya COE, bukan COE ya? Eligible. Offer letter. Ya, offer letter ya. Offer letter itu seharusnya lebih mudah. Jadi sebetulnya teman-teman kebanyakan tuh apply visanya pakai agent kalau ke Australia, karena banyak sekali berkas yang harus diisi. Itu seperti sensus gitu, bahkan nama anggota keluarga semua harus dimasukkan gitu ya. Tapi saya sendiri saya apply sendiri, ada di imigov.au. Ada websitenya imigrasi dan semuanya ada di situ. Jadi sebetulnya bisa saja apply sendiri. Hanya memang perlu waktu. Sekitar sebulan juga kalau nggak salah, waktu itu saya juga nunggunya. Dan perlu cek kesehatan juga, ada medical check, terus biometric scan itu ya sekalian. Gitu. Dan itu ada biaya sendiri. Jadi biasanya kalau ketika apply visa itu, saya nggak tahu kalau di Hong Kong ya, tapi biasanya kita harus apply insurance juga, health insurance. Jadi supaya ketika kita tinggal di negara tersebut, di Australia misalnya, kalau ada sakit atau apa udah di cover dari health insurance itu gitu. Jadi mereka nggak mau menanggung orang yang sakit terlantar nggak bisa apa-apa gitu kan. Seperti itu. Berarti sedikit bocoran bahwa kalau di Hong Kong justru health insurance-nya di cover university sih. Oh, enak sekali. Beda negara, beda politik ya.
Iya, kalau Australia Awards sama juga sih kalau nggak salah di cover juga. Tapi kalau beasiswa saya kebetulan enggak, memang saya bayar sendiri. Gitu. Jadi nanti adik-adik kalau yang mau apa, ini kan masih ada yang jenjangnya 1 ya, belum selesai satunya, mau nyari-nyari info exchange, mungkin kata kuncinya tadi summer internship gitu ya. Bisa dicari-cari summer internship gitu. Dan lihat website universitasnya itu penting juga sih, karena biasanya dia post di universitasnya. Dan tambahan untuk teman-teman yang masih S1, kalau memang ada peluang untuk berkontribusi dalam research selama S1-nya, itu diambil aja gitu. Dalam artian, karena semua experience yang kalian kumpulkan selama S1 itu bakal menjadi senjata utama ketika interview nanti. Karena biasanya rata-rata research group itu akan mencari orang-orang yang sudah punya sedikit pengalaman. Jadi minimal kita mengerti research itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan selama proses dalam program S1 ada kesempatan untuk membantu seperti Pak Dimas ada research dan bisa dibantu, menurut saya dilakukan sih. Gitu. Baik, ini sungguh sangat menarik. Jadi topik pembicaraan kita hari ini, namun sayang sekali ini sudah di ujung waktu ya, sudah offset ini sebenarnya. Ini panitia sudah WhatsApp saya ini. Jadi saya rasa ini kita akhiri di sini dulu, nanti kita bisa sambung di sesi berikutnya. Tentunya kontak pembicara mungkin nanti ya bisa di-share atau bagaimana oleh panitia ya. Untuk mengakhirinya, ini sebelum saya kembalikan ke MC, ya nggak ada apa-apa lagi sih, udah gitu aja ya. Ada acara foto bersama mungkin? Ada, nanti kita tutup yang ini dulu. Jadi terima kasih untuk sesinya. Pada kedua pembicara, terima kasih untuk waktu luangnya, sharing-sharing bersama. Ini para berterima kasih gitu ya dengan pemaparan yang diberikan barusan. Saya selaku moderator izin menutup sesi talk-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke MC ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Semuanya diharapkan on kamera. Mungkin dari operator siap. Oke ya, saya hitungi dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata maupun dari perbuatan dari panitia. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita izin live ya. Ya, boleh. Ya.